Dalam kehidupan ini kita seringkali akan terluka oleh orang lain. Kadang-kadang sengaja, bisa juga tidak sengaja. Sadar maupun tidak sadar. Dan kita pun pernah melukai orang lain. Bagaimana kita mengatasi rasa sakit hati akan menentukan kebahagiaan dalam hidup kita sendiri. Bila kita memendam rasa sakit hati dalam hidup dan terus menyimpannya, ini disebut dendam dan kebencian. Jika seseorang menyakiti kita di tahun-tahun yang lalu dan kita masih menyimpan dendam, itu akan meracuni pikiran dan mempengaruhi perjalanan hidup kita sendiri. Untuk kesehatan dan kebahagiaan kita sendiri, kita harus belajar untuk memaafkan dan melepaskan rasa sakit dan dendam itu. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita dapat menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Mengapa orang sulit memaafkan kesalahan orang lain? Bisa jadi karena beberapa hal ini. Pertama, kesalahan yang dilakukan orang itu terlalu besar dan sangat memalukan serta belum bisa dilupakan. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan dari kesalahan orang itu terlalu membuat kerugian bagi kita dan berjangka panjang. 3, pembuat kesalahan sering melakukan kesalahan berulang kali setelah dulunya sempat dimaafkan. 4, permintaan maaf dari yang membuat kesalahan tidak tulus atau caranya minta maaf salah sehingga sangat sulit untuk dimaafkan. 5, harga diri. Tidak ingin harga diri kita diinjak-injak, makanya seseorang sulit untuk memaafkan. Memaafkan adalah sebuah kata yang mudah dikatakan, tapi sulit dilakukan. Kita berhak marah pada kesalahan yang telah dibuat seseorang pada kita, tapi berusahalah untuk meredam emosi dan memaafkan seseorang telah mengecewakan dan melakukan kesalahan. Dengan memaafkan orang lain, maka kita semakin tenang untuk melakukan ibadah dan melakukan banyak hal-hal yang positif lainnya. Guys, pada kita terus memikirkan kesalahan orang lain, berdoa saja pada Tuhan agar dilembutkan hati kita untuk bisa memberi maaf dan tidak mengikuti bisikan setan. Kita berharap dengan memaafkan kesalahan orang lain, maka kesalahan kita pada orang lain pun dapat mereka maafkan. Tapi, tidak begitulah cara dunia bekerja. Memaafkan adalah langkah pertama untuk pemulihan, yaitu ketika kita melepaskan dan luka yang telah lama mengganggu kita. Memaafkan bukan melupakan. Melupakan adalah menutupi luka. Memaafkan adalah menyembuhkan luka. Jika kita tidak menyembuhkan luka tersebut, melainkan menutupinya dengan berbagai hal, dimulai dari hal yang buruk sampai yang baik, menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas dan lain-lain. Guys, tidak perlu kecewa. Lepaskan saja segala sesuatu yang dapat membuat stres dan sedih. Karena selalu ada cahaya bagi orang yang mau melihat dengan hati nuraninya. Tetaplah jadi pribadi baik yang tidak membenci siapapun. Orang yang tidak bisa memaafkan adalah orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Mari, mulai sekarang kita harus mulai bersikap positif agar hidup lebih bermakna.